Fahmi, kasih ke Ustaz foto. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma, Rabbi habli hukma wa alhiqni bis salihin. Waj'al li lisana sidqin fil akhirin waj'alni min warasati jannatin na'im. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan 'alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinah fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala habibina al-Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah, hari ini Allah kembali pertemukan kita di waktu yang sangat berkah, di penghujung puasa kita, di mana setiap waktu di bulan suci Ramadan itu memiliki keberkahan tersendiri. Di mana di sahur kita ada doa yang dikabulkan oleh Allah tanpa penolakan. Begitupun dengan waktu berbuka, ya, mana waktu itu adalah waktu yang sangat istimewa untuk kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam bersama-sama kita limpah sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang hari ini sama-sama kita mendapatkan dan merasakan dampak besar dari perjuangan beliau terhadap agama kita. Hari ini kaki kita bisa berdiri dengan sangat nyaman ketika melakukan ibadah kepada Allah. Ini tidak lain dan tidak bukan, salah satunya karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki semangat dalam menyebarkan agama Islam. Kalaulah bukan perantara beliau, mungkin hari ini kita belum bisa beribadah dengan nyaman. Kalaulah bukan perantara beliau, mungkin hari ini banyak di antara kita yang dipenjara oleh orang-orang yang menjadi musuh kita. Maka oleh karena itu, mari sama-sama kita senantiasa bersalawat kepada beliau, karena salah satu cara terbaik untuk kita mendapatkan syafaat beliau adalah dengan kita memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ikhwani fiddin, hari ini kita akan membahas tentang 10 nasihat untuk pemuda. 10 nasihat untuk pemuda. Ikhwani, ketika kita berbicara tentang pemuda, maka ini adalah salah satu pembicaraan dan pembahasan yang sangat besar, di mana pemuda adalah aset yang dimiliki oleh negara, di mana pemuda adalah aset yang dimiliki oleh agama. Bagaimana tidak? Ketika kita membaca sejarah, bagaimana Islam tumbuh, bagaimana Islam berdiri kokoh, tidak lain tidak bukan, di belakangnya banyak pemuda yang ikut andil dalam menegakkan Islam. Kemudian ketika kita berbicara tentang pemuda, siapa yang bisa kita katakan dan siapa yang disebut dengan pemuda? Maka secara definisi, ya, seseorang disebut pemuda
adalah ketika dia berusia baligh, ya, sampai usianya kepada 40 tahun. Dari balighnya sampai 40 tahun, maka ini disebut dengan pemuda. Dan pemuda, ikhwani, adalah fase terpanjang di dalam kehidupan kita. Kalau seorang laki-laki mungkin, ya, seorang laki-laki dia menuju baligh usia 12 tahun. Ya, antum 12 tahun udah baligh belum? Ya, baligh ya, sebagian udah ada yang baligh. Ya, dihitung dari balighnya sampai dia 40 tahun ada berapa usianya? Ada 38 tahun. Ya. Maka pemuda di dalam Islam itu adalah fase yang sangat panjang. Ya. Fase yang sangat panjang. Dan pemuda juga, ya ikhwah, pemuda juga adalah fase di mana seseorang memiliki kekuatan penuh. Ya, kalau kita tahu seorang anak kecil yang belum baligh, mereka belum ada kekuatan. Ya. Mereka punya semangat tetapi belum punya kekuatan yang sepenuhnya kekuatan. Ya, kalau kita lihat juga orang yang sudah 40 tahun ke atas, ya, mereka mungkin punya semangat, tetapi kekuatan mereka sudah hilang. Ya, tidak sekuat mereka yang masih muda. Maka bersyukur yang hari ini kita masih di fase-fase emas kita. Masa-masa muda kita, ya ikhwah, adalah masa yang sangat-sangat bagus untuk kita mencerna, masa-masa yang sangat bagus untuk kita menelan banyak informasi. Nah, kalau masih kecil mungkin kita bisa menerima informasi, tetapi kita belum bisa berpikir tentang informasi yang kita dapatkan. Ya, kalau kita tua, mungkin kita sudah kesusahan untuk mendapatkan banyak informasi. Belajar kita sudah mulai kesusahan. Maka masa muda adalah masa emas. Kita menginvestasikan diri kita dengan investasi yang paling bagus. Ya, karakter kita di masa tua itu bisa kita bentuk ketika kita masih muda. Anak muda yang hari ini terbiasa dengan hal-hal baik, maka ketika dia tua bisa dijamin tuanya pun akan merasakan banyak kebaikan. Ya, ketika mudanya sering main-main, maka tuanya akan mendapatkan begitu banyak susah dan ujian, ya. Maka usia yang saat ini kita genggam, usia yang saat ini kita berada di dalamnya adalah usia yang krusial, ya. Dan ketika kita berbicara tentang pemuda juga, maka di masa muda inilah syahwat kita sedang memuncak-muncaknya. Kalau kita langsung baca 5 juz sekali duduk, berat atau enggak? Berat. Kalau kita langsung baca 3 buku sekali duduk, berat atau enggak? Berat. Maka gunakan pola pecah tugas besar menjadi tugas kecil, ya. Yang besar tadi kita bagi-bagi supaya kita tidak keberatan dalam menjalankannya. Yang keempat, gunakan Podomoro, ya, Podomoro untuk memicu fokusmu. Ya, Podomoro itu maksudnya kita punya 30 menit untuk melakukan satu aktivitas. Misal kita baca satu buku, enggak baca satu buku, pokoknya baca buku. Kita punya 30 menit dalam membaca buku. 25 menit kita pakai untuk baca, 25 menit kita pakai untuk baca, 5 menit sisanya kita pakai untuk refreshing otak kita. Jangan pakai untuk baca lagi, namun istirahatkan otak kita. Begitu terus pengulangannya. Misal kita ada 1 juz Al-Quran yang harus kita baca dalam 1 jam, maka gunakan 25 menit pertama untuk baca, 5 menit istirahat, 25 menit lagi untuk baca, 5 menit lagi untuk istirahat. Ini untuk memicu fokus kita. Dan yang kelima yang harus kita lakukan supaya kita terhindar dari penundaan adalah berlatih terus-menerus untuk segera memulai sesuatu yang sudah kita agendakan, sesuatu yang sudah kita jadwalkan. Maka berusaha untuk selalu memulai, ya, berusaha untuk terus memulai. Karena kebanyakan di antara kita kalah dengan hawa nafsu kita. Hawa nafsu kita kadang membawa kita untuk bermalas-malasan. Namun jihad yang paling baik, ya, salah satunya adalah jihad melawan hawa nafsu, ya.
Itu tips ya yang bisa kita lakukan untuk terhindar dari sifat menunda-nunda. Kemudian yang ketiga, nasihat yang ketiga yang disampaikan, yang anak ingin sampaikan kepada anak muda, batasi mengikuti para expert, ya. Batasi mengikuti banyak bidang yang berat untuk kita nikmati ya. Ya, maksudnya gini, antum ya ikhwah, misal antum Zaid, antum pengen jadi desainer ya, desainer. Antum belum pernah belajar desain sama sekali ya, belum pernah belajar desain sama sekali. Kemudian antum pengen expert di bidang desain tadi. Nah, maka antum jangan mengikuti para expert. Maksudnya antum jangan mengikuti banyak orang yang expert di bidang desain tadi. Cukup ikuti satu, jadikan satu orang role model. Dengan itu pecah kita tidak akan terbagi, fokus kita akan terjaga, sehingga ketika ada materi-materi yang berbeda, kita tidak kewalahan untuk mengkonsumsinya. Kalau kita mengikuti banyak orang yang bidangnya expert, kita kewalahan nanti. Otak kita itu kapasitasnya sangat sedikit, sehingga tidak bisa kita mengikuti banyak orang yang expert di bidang yang kita ingin tekuni ya. Kemudian yang keempat, nasihat untuk anak muda adalah punya waktu untuk menyendiri, punya waktu untuk evaluasi sendiri, mandiri. Kalau kita tahu bahwa jiwa-jiwa kita ini adalah jiwa yang suka mondar-mandir, ya, suka warawiri kemana-mana, suka nongkrong, suka healing, ya. Kita nggak bisa diam biasanya, ya. Entah itu di dunia pendidikan, entah itu di dunia pekerjaan, kita susah sekali untuk diam. Maka anak muda harus punya waktu untuk sendiri. Ya. Mengapa kita harus punya waktu untuk sendiri? Karena dengan menyendiri itu kita bisa membuat target-target yang besar ya untuk diri kita. Coba kalau kita berada di keramaian, namun kita punya satu target yang pengen kita capai dan tulis, kita nggak bisa fokus untuk target kita. Sehingga anak muda maka harus punya waktu sendiri untuk dirinya. Yang kelima, nasihat untuk anak muda, nanti ketika antum ya terjun di dunia luar ya, maka edukasi orang-orang yang ada di sekitar antum dengan konten-konten kebaikan. Misalnya, antum suka berbicara, public speaking antum bagus, maka pelajari benar-benar public speaking, kemudian buat konten tentang public speaking supaya orang-orang mendapatkan manfaat dari apa yang antum pelajari. Mungkin Reza nanti ya expert di bidang tajwid, tahsinul Quran, buatlah konten tentang tajwid, tahsin Quran supaya orang mendapatkan faidah dan manfaat dari konten-konten kita. Karena kebermanfaatan inilah yang akan menjadi pendorong kita untuk terus taat ya. Karena dorongan eksternal yang ada di sekitar kita, maka kekuatan di dalam diri kita itu akan bertambah ya. Tentunya dengan memperhatikan batasan-batasan, niat kita harus dijaga, kemudian tuntunan dan caranya harus sesuai dengan syariat ya. Maka maknanya adalah kita menjadi pribadi yang punya dampak baik bagi orang yang ada di sekitar kita. Kemudian yang keenam, nasihat untuk para pemuda. Ikhwani, sekarang ini pemuda itu krisis dengan semangat membaca ya. Banyak yang lebih suka bermain daripada baca buku. Mungkin di ma'had ini aja yang suka baca buku itu cuma 80%. Yang nggak suka baca buku. Yang suka baca buku cuma 20%. Ya. Yang memang benar-benar suka ya. Maksudnya yang punya minat dan
keseriusan dalam baca buku itu cuman sedikit. Maka nasihat yang keenam adalah antum, ana, mari kita sama-sama menjadi pembaca. Karena kita tidak bisa berbicara tentang peradaban, kita tidak bisa berbicara tentang kemajuan negara kita ketika kita malas untuk membaca buku, ketika kita malas untuk mengeksplor ilmu. Maka targetkan di dalam diri kita, keseharian kita, hari ini minimal aku baca 15 halaman, hari ini minimal aku baca setengah jam. Nggak perlu banyak-banyak, nggak perlu kita memaksakan hari ini aku baca 5 jam, enggak. Tetapi 30 menit yang kita pakai untuk baca buku dan kita konsisten selama berbulan-bulan, bertahun-tahun, maka itu jauh lebih bagus dampaknya dibanding kita baca buku 5 jam satu hari, 2 hari baca 5 jam, tapi hari-hari berikutnya kita sudah kewalahan, nggak mau lagi baca buku. Maka anak muda itu ketika mereka ingin mendapatkan kesuksesan, mereka harus semangat menjadi pembaca. Maka tidak heran bahwa ayat yang pertama kali diturunkan itu bukan tentang puasa. Ayat yang pertama kali diturunkan bukan tentang sholat. Antum yang mau menjadi seseorang yang berada di dalam barisan pemuda-pemuda yang sukses, maka semangatlah dalam membaca buku. Ya. Kemudian yang ke 7, beranikan diri antum untuk keluar dari circle atau pertemanan-pertemanan yang buruk. Artinya, ketika antum tahu bahwa sekelompok yang antum berada di dalamnya itu adalah kelompok yang kurang bagus bagi diri antum, ketika antum tahu bahwa itu adalah kelompok yang tidak bagus untuk dunia antum, akhirat antum, maka beranikan diri untuk keluar dari zona itu. Jangan sampai kita terwarnai oleh lingkungan yang kurang bagus. Artinya ketika antum punya teman, misal antum ada grup WhatsApp, ada grup WhatsApp dan di dalamnya itu pembahasannya toksik, kemudian di dalamnya membahas hal-hal yang tidak berfaedah, maka circle yang buruk seperti ini antum harus berani untuk meninggalkannya. Meninggalkannya. Ya, kita ikhwani, mungkin ketika kita sendirian, kita bisa menjadi pribadi yang baik. Namun kebaikan kita itu ketika kita bawa kepada circle yang buruk ini cuma ada 2 kemungkinan. Yang pertama, kemungkinannya adalah kita bisa mewarnai circle yang buruk tadi. Artinya circle yang buruk tadi bisa kita ajak kepada kebaikan. Ya, namun tidak banyak, jarang yang bisa seperti ini. Karena kita tahu bahwa hidayah punya Allah. Dan kemungkinan yang kedua, ketika kita yang sudah berusaha untuk menjadi pribadi yang baik, namun kita mencoba untuk masuk kepada circle-circle yang buruk, lingkungan yang buruk, maka kemungkinan yang kedua, kita yang akan terwarnai dan kita akan menjadi pribadi yang buruk, mengikuti circle tadi. Dan ini kemungkinan yang besar. Sehingga kalau ada lingkungan yang buruk, circle yang buruk, maka tinggalkan circle tersebut. Maka dengan itu ikhwani, ya, penting bagi kita untuk mencari teman-teman yang baik bagi dunia kita dan teman yang baik bagi akhirat kita. Karena ada satu dalil dalam Al-Quran yang mengatakan bahwa nanti seseorang itu ketika dia menyesal, ada salah satu penyesalannya itu datang karena teman. Ya. Qalat ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'anil dzikri. Mereka nyesal karena berteman dengan orang yang tidak mengajak kepada Allah. Mereka menyesal karena berteman kepada orang yang tidak dekat dengan Allah. Mereka hanya mengajak kepada kesesatan. Ya, laqad adallani 'anil dzikri ba'da idh hadaitani. Mereka telah menyesatkan aku dari berzikir kepadamu, melalaikan aku dari berzikir kepadamu. Ba'da idh hadaitani,
setelah engkau memberikan petunjuk kepadaku. Maka salah satu penyesalan terbesar nanti adalah penyesalan terhadap teman yang kita pilih selama kita berada di dunia. Maka ketika ada teman yang berkumpul, duduk di dalamnya, kemudian di dalamnya hanya ghibah atau pembicaraan-pembicaraan yang tidak bermanfaat, maka beranikan diri untuk meninggalkan pertemanan tersebut. Beranikan diri untuk meninggalkan circle tersebut. Yang ke-8, pesan untuk anak muda juga yang tak kalah penting adalah antum jaga kesehatan antum. Jaga kesehatan. Ya, karena kita tahu bahwa kesehatan itu adalah mahkota yang tidak dimiliki oleh orang yang sakit. Kalau kita sudah sakit, mau ibadah kepada Allah susah, mau interaksi dengan sesama manusia susah, mau melakukan banyak aktivitas susah, sehingga ya, kalau kita berbicara tentang kesehatan, sehat ini lebih mahal harganya daripada emas. Sehat ini lebih mahal harganya daripada berlian. Kalau kita sehat, ada uang 10.000, kita beli ayam geprek nikmat sudah rasanya. Tapi kalau kita sakit, kita beli steak yang harga 5 juta, mau kita makan pun perut kita nggak bisa nerima. Sehingga penting menjaga kesehatan. Bagaimana cara kita menjaga kesehatan? Dengan menjaga pola hidup kita. Ya, tidur kita teratur, makan kita perhatikan. Maka inilah yang akan membantu kita dalam menjaga kesehatan kita. Kemudian yang ke-9, bagi anak muda, maka nasihat untuk antum adalah belajarlah untuk senantiasa ikhlas. Kemarin kita sudah berbicara tentang keikhlasan, bahwa sesuatu yang dilakukan ikhlas, ya, maka nalillahi dama wattasala. Sesuatu yang dilakukan karena Allah, ya, ikhlas itu ketika kita melakukan karena Allah tanpa ada campur baur, ya, tanpa ada pengharapan kepada selain Allah. Maka sesuatu yang kita lakukan itu akan kekal dan berketerusan. Maka kunci dari segala sesuatu yang ingin kita lakukan, ketika kita ingin rajin baca buku, baca bukulah dengan ikhlas. Ketika kita ingin semangat dalam membaca Al-Quran, baca Al-Quranlah dengan ikhlas. Ketika kita ingin sabit dalam qiyamul lail kita, maka qiyamul laillah karena Allah. Maka inilah yang akan menjadi sebab dari dawamnya perkara yang kita lakukan. Kemudian yang terakhir, nasihat kepada anak muda adalah antum jangan segan-segan untuk senantiasa mengucapkan kalimat dan ungkapan terima kasih kepada orang-orang yang berbuat baik kepada antum. Misal ada ustadz yang menolong antum, atau antum ditolong sama teman antum, maka ucapkanlah jazakumullahu khairan katsiran. Ya, selain dia doa, maka itu adalah penghargaan kita kepada orang yang membantu kita. Dan ini biasanya menjadi perekat di antara dua mukmin. Ya, orang yang sering mengucapkan terima kasih biasanya cenderung lebih saling menyayangi, terutama di dalam keluarga. Anak bagikan kebiasaan anak kepada orang tua anak, ya. Anak kepada ibu anak itu ketika ada, pokoknya dalam segala hal, ketika ada kebaikan yang beliau kasih ke anak, anak selalu mengucapkan seperti ini, terima kasih ibu sayang, gitu. Mohon maaf gitu atas segala kekurangan yang hari ini. Anak selalu beranikan diri untuk mengucapkan itu. Namun banyak di antara kita malu, ya. Nah, sekarang ketika kita masih malu untuk mengucapkan hal-hal yang demikian, rubah, ya, ucapkan kepada orang tua kita, ucapkan kepada orang-orang yang berbuat baik kepada kita, terima kasih atas kebaikannya, semoga Allah balas, jazakumullahu khairan. Ya, dan kita berharap mudah-mudahan doa-doa baik yang kita panjatkan itu kembali kepada Assalamualaikum
Jazakumullahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.